Saya tantang deh kalau ada. Datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis, tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Dia melegalisir semua kebiadaban atas nama agama plus ayat-ayatnya. Ini seperti Abdus Somad mengatakan khilafah itu adalah solusi buat semua. Tidak ada satupun dalilnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, berarti dia harus membubarkan negaranya sendiri. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Itu jawabannya. Nah, mereka ngeles, Ustaz. Memang nggak ada perintah menegakkan khilafah, tapi kan nggak ada larangannya. Mulai ngaku mereka, Pak, nggak ada larangannya. Itulah masalahnya. Ketika orang hendak mendirikan khilafah, berarti dia harus membubarkan negaranya sendiri. Inilah masalahnya, inilah larangannya. Ujung-ujungnya mereka punya kekhalifahan sendiri. Sesungguhnya pertanyaan ini bukanlah pertanyaan untuk mengetahui kebenaran, tetapi sesungguhnya pertanyaan ini adalah upaya untuk mengatakan bahwa tak ada dalil yang secara jelas di dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya khilafah. Yang dengan begitu, lalu kemudian dia akan mengatakan bahwa berarti khilafah tidak ada di dalam Islam. Berarti khilafah bukan ajaran Islam, karena tidak ditemukan satupun dalil yang secara jelas menunjukkan tentang wajibnya Al-Quran. Saya tantang deh kalau ada. Datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis, tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya, mana sih dalilnya? Tidak ada. Sebagian kaum muslimin katanya sulit menemukan dalil tentang khilafah di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita cermat sedikit saja, kemudian kita jujur atasnya, maka dengan mudah kita akan menemukan dalil tentang khilafah di dalam Al-Quran. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Imam Al-Qurtubi yang kemudian juga dipertegas oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wa qad istadalla Al-Qurtubiyyu wa ghairuhu, dan sungguh telah menjadikan dalil Al-Qurtubi dan selain daripada beliau bihadhil ayati, dengan ayat ini, ala wujubi nasbil khalifah, atas wajibnya mengangkat seorang khalifah, liyafsila bainan nasi, untuk menyelesaikan di antara manusia, fima, terhadap perkara apapun, yakhtalifuna, di mana mereka berselisih, fihi, dalam perkara tersebut. Jadi jelas bahwa khilafah tersirat di dalam Al-Quran. Kepada penanya sesungguhnya bisa ditanyakan dengan pertanyaan balik. Pertanyaannya adalah, apakah semua hukum itu harus didasarkan kepada Al-Quran? Tentu jawabnya tidak, karena banyak sekali perintah dan kewajiban yang tidak didasarkan secara langsung di dalam Al-Quran. Bahkan dalam perkara fikih, dalam perkara hukum, sebagian besar dalilnya adalah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah sholat yang diwajibkan tidak ditemukan dalam Al-Quran. Demikian juga misalnya jumlah rakaat dalam sholat tidak ditemukan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah dengan begitu kita tidak wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu karena tidak ditemukan satupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentangnya? Demikian juga, apakah berarti kita boleh mengerjakan sholat maghrib, isya, dan seterusnya dengan jumlah sesuai dengan keinginan kita karena tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang menjelaskannya? Kalau itu benar-benar terjadi, maka dia telah sesat. Kenapa? Karena dalam Islam, sumber hukum itu bukan hanya Al-Quran, tetapi juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, yang berarti mentaati Al-Quran dan mentaati sunnah Nabi. Maka para ulama mengatakan, siapa yang termasuk ingkar sunnah, mengingkari sunnah sebagai sumber hukum, maka mereka terkategori telah keluar dari Islam. Ustadz percaya khilafah. Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Saya terus terang tidak bisa memahami mengapa Felix Young menganggap bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Saya kira Felix harus belajar sejarah soal ini. Coba bayangkan, setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan jenazahnya belum dimakamkan, konflik antara kaum muhajirin dengan ansor sudah terjadi. Karena mereka berdebat siapa pengganti Nabi.
Ini adalah bukti Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik. Siapa pengganti Kanjeng Nabi setelah beliau wafat? Nabi tidak pernah mewariskan itu. Lalu ada orang-orang modern yang kemudian kecewa oleh kekuatan-kekuatan politik di Arab yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Ini sistem politik biasa, ini bikinan manusia. Jangan kerdilkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu menganjurkan satu sistem politik yang pada akhirnya berlumur darah. Jangan kerdilkan semua anjuran-anjuran Kanjeng Nabi kepada umatnya, seolah Kanjeng Nabi mewariskan sistem politik yang pada akhirnya justru membuat sahabat-sahabat terbaiknya itu terbunuh. Tentang khilafah banyak sekali dijelaskan dalam hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara tegas, secara jelas mengatakan bahwa umat Islam akan mengalami 5 periodisasi, yakni masa nubuwah, lalu kemudian diikuti dengan masa khilafah ala minhajun nubuwah, dan kemudian disebutkan akan dijalani juga mulkan adon, lalu mulkan jabrian, dan yang terakhir kata Nabi khilafah ala minhajun nubuwah. Hadis ini dengan jelas menyebut tentang khilafah, bahwa umat Rasulullah SAW ini akan berada dalam 5 fase. Di antara fase itu disebut summa takunu khilafah ala minhajun nubuwah. Jadi Nabi menyebut bahwa khilafah bukan sekadar khilafah, tapi ala minhajun nubuwah, atas metode, atas manhaj, atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti dalam hadis yang lain. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan yang mendapatkan petunjuk. Itu artinya secara jelas Nabi SAW menyebut adanya khilafah, bahkan khilafah ala minhajin nubuwah. Maka sungguh aneh kalau ada orang menolak khilafah hanya gara-gara tidak ada di dalam Al-Quran. Karena hukum Islam bukan hanya didasarkan kepada Al-Quran, tetapi juga hadis Nabi dan juga ijma' sahabat serta qiyas syar'i. Kalau memang khilafah ini anjuran Islam, semua negara Islam akan memakai sistem ini. Tidak ada satupun sampai sekarang negara dengan mayoritas populasi Muslim yang menggunakan sistem politik ini. Karena mereka tahu dan mereka sudah selesai dengan semua itu. Kita sekarang ini di Indonesia yang penuh dengan orang-orang yang baru melek agama, lalu kemudian mau dibodoh-bodohi oleh anjuran politik dari Arab yang sebenarnya sudah tergusur sejak lama. Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ajaran Islam, mana aturan-aturannya? Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka mulai muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Jadi kata khilafah punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan, tapi arti esensinya khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik. Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame. Kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan kemakmuran masjid. Ya. Innama ya'muru masajidallah. Quran surah 9 ayat 18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Saya tantang deh kalau ada. Datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis, tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Ini seperti Abdus Somad mengatakan khilafah itu adalah solusi buat semua. Dia membawakan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Hakim lalu kemudian disohhikan oleh Az-Zahabi. Ini kan kitab-kitab
kontroversial. Jangan diberikan kepada umat, sanadnya tidak diberikan seolah-olah ini soheh. Yang mensohehkan itu adalah Az-Zahabi. Sementara Imam Al-Hakim nama kitabnya itu Al-Mustadrak Alal As-Sohihain. Ini adalah kitab kontroversi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Sebuah ajaran dikatakan itu ajaran Islam, itu kan mesti ada dasarnya. Ya. Nah, apa dasarnya? Ya, ini ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis, atau yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni ijma'us sahabah dan al-qiyas. Jadi kalau ada sebuah ajaran dikatakan ajaran Islam, tetapi tidak ada satupun dalil dari keempat dalil itu, maka siapapun yang mengatakan itu tidak sah. Ini ajaran Islam. Bagaimana mungkin dikatakan ajaran Islam kalau tidak punya dalil dari keempat itu? Nah, kalau kita bicara tentang khilafah itu jelas dalilnya ada, banyak di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, apalagi dalam ijma'us sahabah gitu. Yang pertama, dalil tentang dalam Al-Quran adalah dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum Islam. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan putuskanlah dengan apa yang Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Pada saat yang sama, Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang berisi hukum, yang hukum itu tidak mungkin dijalankan tanpa kekuasaan. Ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang jinayat, ayat-ayat tentang hudud, itu ayat-ayat yang tidak mungkin dijalankan tanpa kekuasaan. Ketika kata Allah SWT berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, pencuri perempuan, pencuri laki-laki, maka potonglah tangan mereka sebagai hukuman dan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Pelaksanaan ayat ini tidak mungkin bisa dijalankan tanpa ada kekuasaan. Nah, oleh karena itu Islam itu mewajibkan adanya kekuasaan itu karena tidak mungkin bisa dijalankan hukum tadi tanpa kekuasaan. Ini yang disebut dengan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan pada saat yang sama dalil-dalil yang menunjukkan secara jelas kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri. Dan ulil amri yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah ulil amri yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya dalam pengertian menjalankan syariat. Dan siapa itu? Itulah yang kemudian dijelaskan secara lebih detail di dalam hadis-hadis Nabi. Yang Nabi menyatakan dengan jelas bahwa sepeninggal beliau ya ada khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi khilafah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan definitif mengatakan bahwa khilafah itu bukan sembarang khilafah. Tsumma takunu khilafah ala minhaj. Atas dasar, atas metode, atas jalan kenabian. Artinya dia menjalankan sistem yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya, ini yang penting, tidak kalah pentingnya bahwa begini. Perintah sholat misalnya, itu kan Rasulullah SAW itu diperintahkan sholat. Beliau mempraktekkan, betul tidak? Yeah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk puasa. Beliau mempraktekkan. Nah, faktanya Allah merintahkan untuk menegakkan kekuasaan tadi, dan itu dilaksanakan Nabi. Ketika kapan? Ketika berada di Madinah. Saat itu belum menjadi kepala negara. Beliau lah, apa buktinya? Beliau lah yang memilih, mengangkat gubernur, amil. Beliau lah yang memilih panglima perang. Beliau lah yang menetapkan kapan perang dan kapan damai. Beliau lah yang menetapkan kapan hubungan dengan negara lain itu seperti apa. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan beliau adalah negara. Dan ketika beliau wafat, yantakil rafiqil ala, begitu beliau wafat, beliau itu meninggalkan bukan ajaran tentang khilafah saja, tetapi sudah meninggalkan berupa sebuah negara. Jadi yang ditinggalkan itu bukan hanya ajarannya. Yes. Kemudian kita disuruh mencari-cari cara mengerti. Enggak, itu sudah ada. Apa tinggalan di warisan dia? Ya, ini sebuah negara. Negara itu kalau menurut definisi tata negara itu kan ketika ada apa? Wilayah, ada rakyat, ada kekuasaan, ada kedaulatan, ada undang-undang. Itu semua ada. Wilayahnya apa? Jazirah Arab. Siapa penduduknya? Orang yang tinggal di situ. Hukumnya apa? Islam. Perangkatnya itu ada. Ya. Jadi begitu beliau wafat itu sudah ada. Lalu kemudian diangkatlah khalifah yang menjadi pemimpin pasca beliau sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat berijma atas itu. Jadi ketika beliau wafat, itu para sahabat tidak kemudian mereka disibukkan oleh satu urusan yang menurut mereka paling penting, bahkan melebihi pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Memilih pemimpin pasca Nabi. Siapa pemimpinnya? Kenapa? Karena ini ibarat bis itu, Ustaz Karebet. Itu jalan yang kencang, begitu sopirnya itu wafat. Berarti apa? Harus segera diambil. Siapa sopirnya? Nah, begitu. Kalau tidak nabrak itu. Demikian juga. Saat itu sudah ada rakyatnya, sudah ada wilayahnya, sudah ada struktur, sudah ada undang-undangnya. Begitu Rasulullah SAW wafat, yantakil ila rafiqil a'la, maka sekarang harus ada pengganti beliau itu. Maka yang disebut imamah dalam Islam itu adalah khilafatun nubuwah. Al-imamah maudu'ah li khilafatin nubuwah. Imamah itu adalah jadi dia maudu'ah, ditempatkan, diposisikan, diadakan untuk apa? Li khilafatin nubuwah, untuk mengganti kenabian. Bukan sebagai nabi, tetapi fungsi kenabian. Apa itu fungsi kenabian? Fi hirasatiddin wa siyasatid dunya. Jadi dalam hal menjaga agama dan pengurusan urusan dunia.